Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharu. Para santri serta kaum muslimin yang berbahagia, marilah pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran. Bulan yang penuh berkah, bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengkaji lebih dalam, kita bisa memutalaah Al-Quran, atau minimalnya kita bisa menghatamkan bacaan Al-Quran kita selama 1 bulan penuh. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat-sahabatnya, keluarganya, serta para pengikut, para pecinta dan para pembela sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil qiyamah. Hadirin para santri serta kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan salah satu sebutannya adalah Syahrul Quran, bulan di mana pertama kali diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, umat akhir zaman. Al-Quran merupakan petunjuk, Al-Quran merupakan perintah-perintah apa yang harus dilakukan, Al-Quran merupakan larangan-larangan yang harus dihindari untuk seluruh umat manusia, tidak hanya bangsa Arab, agar dia bisa selamat, agar dia bisa sejahtera dunia dan akhirat. Di dalamnya terkandung petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan urusan duniawi dan juga perkara-perkara urusan ukhrawi. Kalau kita mempelajari dan mentelaah tentang keajaiban-keajaiban Al-Quran ini, sungguh sangatlah banyak. Di antaranya adalah misalnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Atas keajaiban Al-Quran, malam tersebut menjadi malam yang terbaik, malam yang bahkan lebih mulia dibanding 1000 bulan. 1 malam lebih baik dari 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Itulah keajaiban Al-Quran. Apabila diturunkan pada 1 malam, malam tersebut menjadi malam yang paling baik, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran turun melalui perantaraan malaikat Jibril. Karena membawa wahyu Al-Quran itu, malaikat Jibril menjadi
penduduk langit yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas keajaiban Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadilah beliau Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Imamul Anbiya' wal Mursalin, atas keajaiban Al-Qur'an karena membawa misi Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan untuk umat Islam. Pada waktu itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Jadilah dia khairul umam, umat yang terbaik atas umat-umat yang lain, karena membawa Al-Qur'an yang isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar dan isinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Al-Qur'an itu bersemayam di hati seseorang, apabila seseorang itu menghafal Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an di dalam hatinya, maka dia menjadi khairul basar, orang yang terbaik dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah hebatnya Al-Qur'an. Dan yang pasti, apabila suatu negeri membawa misi Al-Qur'an, maka dia akan diangkat oleh Allah SWT menjadi bangsa yang paling mulia. Dan sejarah telah membuktikan para sahabat, generasi terbaik umat ini, para tabi'in, para tabi'in, karena membawa misi Al-Qur'an, mereka menjadi bangsa yang paling mulia, yang menguasai tanah Eropa, menguasai Afrika, menguasai Jazirah Arab, menguasai Asia, bahkan sampai ke perbatasan Cina, karena membawa misi Al-Qur'an. Karena membawa misi Al-Qur'an, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in bisa menguasai katakanlah sepertiga peradaban dunia pada waktu itu. Akan tetapi pada generasi berikutnya, karena mulai disusupi oleh keyakinan-keyakinan yang berlawanan dengan akidah Islam, karena melupakan misi Al-Qur'an, umat Islam menjadi terpuruk, semakin lama semakin terpuruk, dan sekarang bahkan sekarang pada posisi yang terendah dari kehebatan suatu bangsa. Maka dari itu Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita semua, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, pasti akan mengangkat, bihadzal kitabi, dengan inilah kitab Al-Qur'an, aqwaman, pada kaum mana saja yang mau memperjuangkan Al-Qur'an, wa yadau, dan Allah akan mengalahkan, Allah akan merendahkan, bihi, karena alasan Al-Qur'an, karena menyanyiakan Al-Qur'an, karena tidak mengabaikan, karena tidak memperhatikan aturan-aturan Al-Qur'an, akhorun, pada bangsa-bangsa. Jadi bangsa manapun di situ pakai kalimat nakiroh, akwaman dan akhorun, semuanya adalah pakai nakiroh. Maka bangsa mana saja yang memperjuangkan Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an, amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Al-Qur'an, mengajarkan akidah berdasarkan Al-Qur'an, maka Allah akan mengangkat tinggi derajatnya. Dan apabila sebaliknya menghina Al-Qur'an, melecehkan Al-Qur'an, meninggalkan aturan-aturan Al-Qur'an, maka Allah pun akan merendahkan, akan mengalahkan bangsa tersebut. Itulah pelajaran dari bulan suci Ramadan, Syahrul Quran ini, yang harus kita telaah kembali, yang harus kita diskusikan, yang harus kita bahas, agar umat ini kembali jaya sebagaimana generasi-generasi sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.